saya Ares Prilatin, Unit Kerja SD Negeri Bumijo, Kota Yogyakarta. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya melakukan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 6, mengambil tema 5 wirausaha, subtema 3, ayo belajar berwirausaha, pembelajaran 6. Untuk lebih jelasnya, selamat menyaksikan video pembelajaran yang sudah saya buat. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan pembelajaran yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum pelajaran dimulai, ketua kelas memimpin doa teman-temannya. Mari teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillah. Amin. Selamat pagi guru. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi semua. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Coba cek kanan kirimu. Ada yang kosong tidak, Bang? Ada. Siapa anak-anak yang tidak masuk? Nah, Bu Ares presensi dulu ya. Presensi berapa? 20. Baik anak-anak, supaya belajarnya semakin semangat, kita menyanyi dulu. Kita nyanyikan lagu nasional untuk meningkatkan rasa nasionalis. Oh, yuk berdiri sikap sempurna. Kita nyanyikan bersama lagu Tanah Airku. Siap ya? Baik anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, seperti biasanya kita membaca pojok baca untuk pembiasaan literasi. Anak-anak silahkan baca bacaan yang berupa koran. Ambil satu-satu ya. Mulai dari kelompoknya Arkana. Ya, kelompok tulisannya Arkana. Silahkan antri mengambil dengan rapi. Kelompoknya Dinda. Nah, coba anak-anak temukan berita tentang perdagangan. Ada tidak di koran yang kamu itu berita tentang perdagangan? Jadi anak-anak sudah cukup ya membacanya. Silahkan dikembalikan dengan rapi ke tempatnya semula, mulai dari kelompoknya Dinda. Nah, anak-anak perhatikan yang Bu Guru bawa ini. Ini ada gambar apa? Petani. Yang ini? Apakah dua profesi ini tempat pekerjaannya sama? Kalau petani di mana? Sawah. Kalau nelayan? Laut. Hasilnya sama atau tidak antara petani dengan nelayan? Kalau petani hasilnya apa? Padi. Kalau nelayan? Selain ikan apa? Kepiting, udang, betul. Lobster. Rumput laut, betul. Nah, anak-anak, hasil pertanian dan hasil perikanan itu mempunyai nilai jual yang tinggi tidak menurut kalian? Ada yang iya, ada yang tidak. Itulah anak-anak yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan belajar hasil-hasil alam Indonesia yang memiliki komoditas ekspor. Ekspor adalah mengirim barang atau menjual barang ke luar negeri. Tujuan kita belajar hari ini ada 5. Mari kita baca bersama. Yang pertama,
kelompok terdiri dari anggota yang heterogen, ada putra, ada putri. Sekarang Bu Guru akan membagikan nama kelompok ini sesuai dengan benda-benda komoditas ekspor Indonesia. Bunga lawang. Ya. Cengkeh. Nah, itu nama kelompok kalian. Sekarang Bu Guru akan memutarkan video untuk kalian simak bersama kelompok. Serikat Hebrea Sawit anjlok, petani sawit se-Indonesia bakar buah sawit. Ungkapan kekecewaan ditujukan petani sawit yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau APKASINDO terhadap anjloknya harga terbes sawit. Oke, sudah cukup. Apa yang tadi kalian simak dari video tersebut, anak-anak? Anjlok itu artinya apa? Turun, harganya turun. Lalu yang mahal apanya? Pupuknya. Kalau pupuknya mahal, perawatannya mahal, tapi harga jualnya murah, petani rugi apa untung? Rugi. Anak-anak dari video tadi jadi tahu ya bentuknya buah sawit. Namanya kelapa sawit, tapi tidak sebesar buah kelapa, jadi kecil-kecil. Nah, di sini Bu Guru membawa contoh hasilnya dari kelapa sawit, anak-anak. Ini apa? Minyak goreng. Ini minyak goreng yang terbuat dari kelapa sawit. Apakah minyak termasuk kebutuhan pokok? Masuk, karena setiap hari dibutuhkan. Siapa yang suka gorengan? Semuanya suka ya, makanya itu nanti ada cilok, ada cilor ya. Ada apa lagi yang kalian suka? Tempe goreng, bakwan, dan itu semua pakai minyak goreng. Beberapa waktu lalu sempat terjadi kelangkaan minyak goreng ya, dan harganya sangat mahal. Siapa yang paling sedih ketika harganya sangat mahal? Ibu-ibu, betul. Nah, anak-anak, selain kelapa sawit, Bu Guru membawa lagi contoh-contoh komoditas ekspor lainnya. Nanti supaya lebih jelas, anak-anak setiap kelompok akan mengambil media, isinya adalah komoditas ekspor, barang-barang dari Indonesia, hasil alam yang diekspor ke luar negeri. Kalau barang ekspor, nilai jualnya tinggi atau rendah? Tinggi. Ya. Di sini ada beberapa benda atau barang yang mungkin kalian nanti masih asing atau tidak tahu namanya. Boleh ada buku. Lalu nanti biar lebih jelas, lebih tahu yang namanya lada itu seperti apa, ciri-cirinya, baunya ya. Kalau anak-anak yang putri mungkin lebih paham ya, karena sering membantu ibunya di dapur. Siapa yang suka memasak? Wah, bagus. Pasti bisa bedain jahe mana, kunyit mana, lengkuas mana. Kalau ini apa anak-anak yang di dalam botol ini? Coba. Cengkeh. Kopi. Apa ini? Bagian kopi. Apa bagian? Kopi. Kayaknya kopi. Oke. Nanti ini juga ada di media, anak-anak bisa melihat secara langsung. Sekarang ketua kelompoknya silakan mengambil media satu-satu, guys. Yuk, perwakilan setiap kelompok. Bawa ke meja kelompoknya masing-masing. Silakan diskusikan dengan temanmu apa saja yang ada di dalam kopi. Cium aromanya yang namanya kayu manis yang mana? Ini. Ayo yang mana yang cengkeh? Yang mana? Cengkeh itu yang pacar. Nah, ini apa ini yang seperti bunga namanya? Bunga lawang. Anak-anak yang seperti ini namanya bunga lawang ya. Aromanya enak sekali banget. Bunga lawang.
Nah, yang mana bunga lawang? Bunga lawang itu yang bentuknya seperti bunga. Sekarang anak-anak guru akan membagikan LKPD untuk dikerjakan secara berkelompok. Tuliskan nama kelompok kalian dulu. Persepsinya sudah. LKPD yang pertama, silakan dikerjakan. Ini kelompok pengalaman. Ya, diletakkan di bulan-bulan ini. Boleh yang dari laut, boleh yang dari hutan. Kelompok apa ini? Diisi semua lingkarannya. Bendanya. Di sini. Apa yang ada di media atau yang ada di aplikasi laut? Kelompok kayu manis sudah selesai, yang lain sudah selesai? Silakan perwakilan kelompok maju ke depan yuk. Satu anggota kelompok. Kelapa sawit. Pupuk. Apakah Indonesia mengekspor pupuk? Tidak, justru dia mengimpor. Negara mana penghasil pupuk terbesar di ASEAN? Thailand, ya, pabrik pupuk terbesar. Jadi tidak mengekspor ya, malah mengimpor. Coba bisa temukan yang lain tidak? Rempah-rempah, boleh. Tidak? Getah pinus, apakah semuanya betul? Kita beri tepuk tangan. Selanjutnya, Bu Guru akan menampilkan video selanjutnya. Silakan disimak bersama kelompoknya. Inilah pemandangan umum yang kita lihat setiap harinya. Pelabuhan-pelabuhan perikanan di penjuru Indonesia. Besar ataupun kecil skalanya, hasil laut selalu datang berlimpah. Hanya beberapa waktu saja di saat musim tidak menyapa, pelabuhan-pelabuhan ini tak begitu ramai. Namun sayangnya, penangkapan bahan yang merusak lingkungan dan alat tangkap yang tidak sesuai aturan merupakan bentuk ilegal. Informasi apa saja yang kalian temukan dari video tadi? Penangkapan ikan secara ilegal dapat membuat kerugian. Penangkapan ikan secara ilegal dapat membuat kerugian. Dari video tadi, ikan apa saja yang menjadi komoditas ekspor? Kakap, tongkol, cakap,
anggota negara menjadi bertambah. Selanjutnya, meningkatkan kesejahteraan nelayan, meningkatkan ekonomi negara. Sudah tepat semua ya anak-anak. Kita beri tepuk tangan untuk teman-teman. Nah anak-anak, tadi ada yang menyebutkan kualitasnya semakin meningkat. Jadi kalau barang-barang yang akan diekspor itu kualitasnya memang harus ditingkatkan. Misalnya tadi ada ikan yang sangat melimpah, diolahnya hanya dijemur dan diasinkan. Harganya murah apa mahal? Kalau diekspor, dia diolahnya lebih baik lagi supaya awet. Biasanya ikan diapakan? Dikasih diberi es atau dibekukan, di frozen ya. Lalu yang di apa? Yang bisa langsung dimasak itu? Dikaleng, betul, dibuat sarden. Itu nanti nilai jualnya lebih tinggi. Seperti itu ya. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, Bu Guru akan menampilkan video ketiga, anak-anak. Dengan keanekaragaman hayati besar adalah penyumbang ancaman terbesar. Belum lagi masalah sampah di laut. Kalian simak, di situ lebih menekankan lagi apa saja perilaku yang bisa merusak habitat laut. Sekarang silahkan LKPD 3 kerjakan. Di situ anak-anak diminta membuat poster tentang bertema bijak memanfaatkan sumber daya laut. Silahkan dibuat posternya bersama temanmu. Pewarnanya di profile. Kelompok kayu manis, silakan dibacakan tulisannya. Ayo jaga kekayaan laut. Ayo jaga kekayaan laut, gambarnya diangkat, tunjukkan ke teman-teman. Oke, ada yang ingin memberi tanggapan? Oh, dari dua-duanya dari kelompok mana ini? Pala, siapa dulu? Javier. Kalau menanggapi yang mana, Javier? Kayu manis. Kayu manis, coba masuk ke depan kayu manis. Apa yang ingin ditanggapi? Saya suka dengan posternya. Oh, suka dengan posternya. Kenapa? Warnanya menarik. Gambar dan warnanya menarik. Ada komentar yang lain? Tidak. Oke, terima kasih. Kembali ke Kenzi, mau menanggapi yang mana? Bunga lawang, coba masuk ke depan bunga lawang. Apa yang ingin ditanggapi sambil ditunjukkan ke teman? Sebenarnya sudah bagus, tapi belum masuk ke poster karena tidak ada kata. Oh, kalimatnya ya, kalimatnya tidak ada kata ajaran sehingga belum menunjukkan sifat poster. Di sini dituliskan penggunaan sumber daya laut. Seharusnya bagaimana coba Kenzi bisa memperbaiki kalimatnya? Ayo gunakan sumber daya laut dengan bijak. Oke, terima kasih. Kembali ke tempat. Nah, anak-anak, terima kasih posternya. Perwakilannya silahkan kembali ke tempat. Kita beri tepuk tangan. Anak-anak,
jika maka. Silakan buat satu kelompok satu saja. Waktunya 1 menit segera. Kertasnya di belakang LKPD saja. Boleh di halaman paling belakang. Jika maka. Waktunya 1 menit. Ya, jika kamu maka aku. Bu Ares memilih Juan dulu, silakan Juan menunjuk satu temannya. Ya aku. Jika maka ya, suaranya yang seru. Jika kamu pergi, Terima kasih, duduk kembali anak-anak. Tepuk tangan, anak tadi sudah S-Tricking, sudah lumayan ya, bisa semangat lagi belajarnya. Semangat lagi tidak? Bagus. Kalau begitu, Bu Guru ingin bertanya pada kalian. Dari barang-barang, misalnya produk-produk ya, apakah itu makanan atau produk lainnya, dari satu tempat akan dikirim ke tempat lain, apakah bisa? Bisa. Caranya bagaimana? Dipaketkan atau pakai jasa pengiriman. Untuk menggunakan jasa pengiriman barang, anak-anak harus mengirim formulir terlebih dahulu, namanya formulir pengiriman barang. Ada 2 jenis anak-anak. Ada yang dalam negeri, pengiriman dalam negeri, dan pengiriman luar negeri. Kita akan mempelajari itu. Namun sebelumnya, beberapa waktu lalu kita juga sudah belajar teks formulir. Tapi formulir apa ya? Pendaftaran. Kita mengingat kembali yuk, teks formulir itu punya struktur. Sekarang masing-masing pemimpin kelompok coba maju ke depan. Oke, jalan ini ya. Ayo, masing-masing pemimpin kelompok maju ke depan. Apakah betul seperti ini? Yakin? Jawab yang kompak, yakin? Yakin. Ada yang ketekan? Oke. Sekarang coba duduk kembali. Kita beri tepuk tangan ketua kelompok yang supaya lebih jelas anak-anak. Ini tadi hasil pemasangan puzzle dari masing-masing kelompok oleh ketua kelompok. Coba cek, apakah sudah benar? Ada yang merasa salah atau tertukar? Ada yang mau mengoreksi? Bagus, berarti semuanya masih ingat struktur teks formulir. Hanya yang atas ini pengirim serta petugasnya, petugas jasa pengiriman barang. Ada pertanyaan? Iya. Sudah jelas semua? Sudah. Silahkan kerjakan LKPD selanjutnya, diskusikan dengan kelompokmu. Jika ada kesulitan boleh bertanya pada Bu Desa. Salam apa Pak? Kamu mengirimkan? Kalian intensi ngirim ke siapa? Saudaramu kan anak-anakmu itu. Namanya Niki Miura. Mengirim barang dari negara pengiriman barang dari Indonesia ke Jepang. Nama pengirim Namita, nama penerima Niki Miura. Barang yang dikirim jaket, berat barang 2 kg. Ya, sudah setuju dengan hasil analisis teman-temanmu? Ya, kita beri tepuk tangan ya untuk anak-anak. Tadi hasil analisisnya semuanya menemukan bahwa pengirimnya dari negara dari Indonesia. Penerima ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, sekarang kegiatan terakhir anak-anak, silakan kerjakan bersama kelompokmu tentang pengisian. Kalian mempraktikkan pengisian pengiriman barang. Nama dituliskan nama awal Sabunda, nama akhirnya Maeswari.
barang